Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok terakhir Makul Fatwa DSN MUI yang diampuh oleh Bapak Irsyadul Rafiq MHI akan mempresentasikan mengenai fatwa DSN MUI tentang obligasi syariah, surat berharga negara dan ekspor impor yang disusun oleh kami Ahmad Syedidul Akil dan teman kami Musayyadah. Langsung saja kita bahas mengenai obligasi syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN MUI /9/2002, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten. Emiten merupakan pemerintah atau badan usaha yang menerbitkan surat obligasi syariah ini, atau yang biasa kita kenal dengan sukuk, untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi obligasi syariah ini kita juga masyhur dengan istilah surat utang. Jadi obligasi syariah ini merupakan alat investasi dari pemerintah untuk bisa memancing dana dari para investor-investor untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh para pemerintah. Memang obligasi syariah ini sudah pasti kita pernah pelajari di semester sebelumnya. Dan terkait teknisnya, mungkin panjenengan sudah tahu semua bahwa obligasi syariah dan surat berharga syariah negara ini erat kaitannya dengan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi penggunaan dana-dana dari investor asing ini digunakan untuk menambah kekurangan defisit APBN tersebut. Lanjut, konsep obligasi syariah dalam fatwa DSN MUI. Ketentuan akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah dalam fatwa tersebut adalah akad mudharabah, musyarakah murabahah, salam istisna dan ijarah. Tapi turunan fatwa nomor 23 DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah ini masih tercatat ada dua fatwa tentang jenis akad yang digunakan. Yang pertama yakni obligasi syariah menggunakan konsep mudharabah dan konsep ijarah. Kalau obligasi syariah menggunakan konsep mudharabah ini, ya sudah pasti dalam prosesnya itu menggunakan akad kerjasama antara investor dan emiten. Jadi prakteknya investor ini hanya menyediakan modal dan akan dikelola oleh para emiten tersebut. Kalau menggunakan akad ijarah, berarti para investor ini berstatus menjadi dua. Ada kalanya mustajir atau penyewa, ada kalanya menjadi mukjir pemberi sewa. Sebab dalam prakteknya, kalau kita pikir secara logika, investor ini kan statusnya penyewa. Menyewa apa? Menyewa tenaga dari para emiten untuk mengelola dananya. Juga berstatus sebagai pemberi sewa. Pemberi sewa bagi para emiten agar para emiten tersebut bisa memperoleh hasil atau keuntungan dari modal yang diberikan oleh para investor. Jadi secara ringkasnya penjelasannya seperti itu. Lanjut mengenai surat berharga syariah negara. Surat berharga negara ini diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Surat berharga ini adalah sumber dana potensial untuk pembangunan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang SBSN ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008. Pada bab 3 tujuan penerbitan SBSN pasal 4 bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek. Nah, ini loh yang saya jelaskan tadi terkait obligasi syariah. Jadi hampir sama tujuannya.
sebetulnya untuk menambah kekurangan defisit APBN yang telah dicanangkan oleh negara atau pemerintah. Jadi keuntungannya dari para investor ini apa sebetulnya? Ya, jadi keuntungannya mereka itu akan dapat penghasilan setiap bulannya, dan dana yang ia gelontorkan kepada pemerintah melalui bukti surat berharga syariah negara ini akan dibayar tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi dengan menunggu waktu yang telah ditentukan tersebut, dia akan mendapatkan kucuran dana yang merupakan hasil atau keuntungan atau margin dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah melalui dana investor yang ia tanamkan, yang ditanamkan oleh para investor tersebut. Nah, dan mungkin untuk penjelasan selanjutnya mengenai konsep surat berharga dalam fatwa DSN MUI akan disampaikan oleh teman kami Musayyadah, kepadanya dipersilahkan.